Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Baru juga Menko ini baru ya beberapa hari menjabat sebagai Menteri Keuangan sudah ada saja gebrakannya ya. Ada kemajuan lah ya daripada sebelumnya, dari mulai IHSG kita naik, kemudian yang ternyata negara ini punya uang mengendap di BI, semuanya transparan ya. Semoga ini awal yang baik untuk kedepannya. Bukan yang dikit-dikit pajak negara, yang hutang rakyat, yang dinaikkan pajaknya ternyata dibuat untuk tunjangan, yang bahkan gak masuk akal ya. Nah, kemarin ini sempat ada rapat dengan DPR Komisi 9 nih, yang pemaparannya dari Menteri Keuangan, Bapak Purbaya. Katanya rapat ini dihentikan sebelum pemaparannya dari Menko ini selesai. Ada apa nih? Langkah tiba-tiba Ketua Komisi 9 DPR RI, Muhammad Misbahun, menghentikan rapat dengan pendapat RDP perdana bersama Menteri Keuangan baru Purbaya Yudisadewa yang mengundang tanda tanya besar. Rapat yang seharusnya ini menjadi momentum awal kerjasama antara eksekutif dan legislatif justru berakhir prematur saat Purbaya ini mulai menyampaikan agenda sensitif. Pembongkaran dugaan korupsi di Kemenkeu dan DPR serta dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia. Bahkan banyak pihak yang menduga ya, Misbahun ini menghentikan rapat ya karena takut bom waktu. Di mana hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya, itu bukan tugas Kementerian Keuangan, tapi kalau boleh nanti saya bentuk tim aja di Kementerian Keuangan. Kalau yang lain tidak mau, tapi mungkin saya usulkan ke kementerian yang lain, Menko dan lain untuk membuat itu lagi. Jadi Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih rapat lagi, Pak. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Kita akhiri rapat siang hari ini. Tertulis atau langsung oleh dirjen terkait. Ya, nanti dirjen terkait pada saat kita rapat di satker Bapak membahas anggaran. Bahkan di ruang sidang ini menariknya ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini hadir di kompleks DPR RI untuk mengikuti RDP perdananya dengan Komisi 9. Nah, pertemuan itu menjadi momen penting bagi Purbaya untuk memaparkan rencana kerja serta visi misi reformasi fiskal yang diusungnya sejak dilantik Presiden beberapa hari sebelumnya. Namun, suasana rapat berubah drastis nih saat Purbaya memasuki isu-isu sensitif. Evaluasi menyeluruh di internal Kementerian Keuangan, pembentukan tim investigasi terhadap praktik anggaran yang tidak transparan, dan bahkan rencana menarik kembali dana ratusan triliun rupiah yang mengendap di Bank Indonesia. Belum sampai di situ, menyampaikan materinya ya, Ketua Komisi 9 DPR Muhammad Misbahun ini tiba-tiba memotong jalannya rapat. Cukup kita sudahi saja, ini hanya rapat pengantar, ujar Misbahun. Nah, seraya mengetuk palu sidang, publik pun bertanya nih, mengapa diberhentikan? Langkah mendadak ini mengejutkan banyak pihak ya, tak sedikit yang menyebutkan sebagai tindakan anti transparansi. Bahkan beberapa pengamat dan aktivis anti korupsi menyuarakan kekhawatirannya bahwa rapat dihentikan ini bukan karena alasan teknis ataupun waktu, melainkan karena ada niat menghentikan pemaparan informasi yang bisa mengungkap borok lama dalam tata kelola keuangan negara. Bahkan dugaan ini semakin menguat setelah anak Menko, Yudo Sadewa, menyampaikan pesan terbuka melalui kanal Telegram pribadinya. Dalam pesannya, Yudo ini menyatakan bahwa ayahnya memang berniat mengungkap banyak penyimpangan anggaran termasuk praktik-praktik kotor yang melibatkan oknum di Kementerian Keuangan dan bahan legislatif. Ayah saya ingin bongkar semuanya, tapi DPR langsung tutup rapat. Takut, tulis Yudo. Bahkan DPR bungkam. Nah, klarifikasi tak jelas sejauh ini. Muhammad Misbahun belum memberikan klarifikasi publik yang rinci terkait dengan alasan penghentian rapat ini. Ia hanya menyebut bahwa rapat tersebut merupakan rapat pengantar dan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dikirimkan dalam bentuk tertulis oleh pihak Kementerian Keuangan. Namun jawaban itu ya dinilai tidak memadai oleh berbagai kalangan. Pengamat politik dari LIPI, Raden Tri Pamungkas, menyebutkan bahwa alasan administratif tidak cukup untuk menghentikan dialog kritis, apalagi menyangkut isu ratusan triliun rupiah dana negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kalau ini hanya soal teknis, kenapa tidak diberikan kesempatan bicara sampai tuntas? Rakyat berhak tahu, DPR bukan lembaga sensor, tegas Tri. Bahkan dana mengendap jadi titik panas. Purbaya dalam paparannya menyebut bahwa terdapat dana sekitar
Rp425 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia dalam bentuk rekening pemerintah. Nah, dari jumlah itu, sehingga setidaknya Rp200 triliun ini disebut bisa langsung digerakkan ke sektor produktif lewat perbankan nasional. Dana tersebut selama ini dianggap menganggur dan tidak memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Isu ini ya, menurut sejumlah analis, bisa menjadi pintu masuk pengungkapan berbagai skema anggaran fiktif, dana titipan proyek, hingga permainan anggaran antara kementerian dan juga legislatif. Tak hanya aktivis dan pengamat ya, bahkan sejumlah tokoh masyarakat pun mulai bersuara di media sosial. Tagar DPR takut Purbaya sempat menjadi trending topik dengan ribuan warganet mempertanyakan kenapa ya Komisi 9 ini tidak memberikan ruang transparan bagi Menteri Keuangan menjelaskan prioritasnya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Anggaran atau KOMTA menilai tindakan Misbahun ini sebagai presiden buruk bagi reformasi pengelolaan keuangan negara. Dalam pernyataan resminya mereka mendesak agar DPR ini membuka ulang rapat tersebut dan mengizinkan pemaparan penuh Menkeu di hadapan publik. Muhammad Misbahun bukanlah nama baru di DPR. Terlebih dalam urusan keuangan negara, politisi Partai Golkar ini sudah lebih dari 1 dekade ya duduk di Senayan dan dikenal sebagai vokal dalam berbagai isu fiskal. Di Komisi 9, Misbahun ini kerap tampil sebagai pengendali narasi, baik dalam pembahasan pajak, kebijakan fiskal, hingga pengawasan terhadap Bank Indonesia dan OJK. Namun, di balik reputasinya sebagai legislator berpengalaman ya, tak sedikit yang menyebutkan bahwa Misbahun ini juga memainkan peran politik yang terlalu hati-hati, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang berpotensi mengguncang kenyamanan para elit. Kalau bicara audit besar-besaran dan potensi pembongkaran skandal, tentu ini bisa menyentuh banyak kepentingan termasuk DPR. Ujar Ahmad Fitriansyah, peneliti dari pusat menyebutkan bahwa Misbahun ini adalah orang yang sangat tahu siapa yang bisa kena jika Purbaya ini dibiarkan bicara terlalu jauh. Nah, bahkan ya di sisi lain, Purbaya ini datang bukan hanya sekedar politisi. Sebelumnya pernah menjabat sebagai deputi di Kementerian BUMN dan pernah menjadi ekonom utama di sektor swasta. Ia ini dikenal sebagai teknokrat tulen, pekerja senyap, bahkan berbasis data dan punya reputasi tak segan menguliti sistem yang dianggap bobrok. Penunjukan Purbaya sebagai Menkeu oleh Presiden pada awal September 2025 ini dipandang sebagai sinyal reformasi serius, maaf ya. Bahkan Presiden disebut geram dengan lambannya serapan anggaran. Keraguan publik atas integritas pajak, serta skandal-skandal pajak dan bea cukai yang mencoreng wajah Kemenkeu selama bertahun-tahun ini, dalam forum RDP itu Purbaya disebut membawa daftar panjang persoalan yang selama ini disimpan oleh Kemenkeu, yang isinya bukan hanya soal dana yang mengendah tetapi juga dugaan penyalahgunaan dana lintas lembaga, kolusi dengan anggota dewan, dan manipulasi laporan belanja pemerintah. Menurut salah satu staf ahli DPR yang hadir dalam rapat itu, suasana ruang sidang berubah tegang saat itu. Saat Purbaya menyentuh isu dana Rp200 triliun yang tidak bergerak di Bank Indonesia, begitu masuk ke situ, bahkan ya beberapa anggota ini mulai saling melirik lah. Bukan cuma soal anggaran teknis, tapi Purbaya mulai masuk bagaimana uang itu didiamkan untuk kepentingan tertentu, termasuk menjelang tahun politik. Ungkap staf tersebut. Misbahun yang awalnya terlihat mencatat tenang, mulai bersikap lebih tegas nih. Beberapa menit kemudian, ia ini menyela menyebut rapat sebagai pengantar dan langsung mengetuk palu. Jelas terlalu cepat, Purbaya belum selesai dan belum ada sesi tanya jawab pun. Ini sangat tidak biasa ya. Bahkan taktik menjawab secara tertulis bukan hal yang baru di Senayan, namun dalam kasus ini banyak pihak yang menilai bahwa pola tersebut justru digunakan sebagai alat kontrol terhadap narasi publik.